Amin. Oke. Kemarin malam kita sampai soal nomor 44 ya, belum kita lanjutkan. Malam ini mudah-mudahan sampai selesai. Adanya enggak. ya. Gimana Mbak ya? Oke. Baik, kita akan lanjutkan ya di soal nomor 44. Baik. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester Gasal sedang menyusun muatan PKN pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara atau Garuda Pancasila. Gitu. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai adalah, jadi di sini menceritakan arti gambar, berarti ini merupakan aspek apa teman-teman? Kalau menceritakan Psikomotor. Ini adalah aspek psikomotor. Kalau indikatornya berupa aspek psikomotor, maka pasti nanti pilihlah indikator yang psikomotor juga, gitu ya. Jadi kalau KD-nya itu apa namanya? Kognitif, maka pilih IPK juga kognitif. Tapi kalau IPK-nya adalah psikomotor atau keterampilan, maka silakan pilih juga yang keterampilan, gitu, dengan materi yang sama dengan soal. Contoh ya, misalkan nomor 1, yang A. A menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara lagu Garuda Pancasila. Yang B, menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan tepat. Nah, di sini menyajikan itu berarti keterampilan atau kognitif? Psikomotor atau kognitif? Psikomotor. Iya, menyajikan itu dalam bentuk tabel arti berarti dia itu psikomotor. Kemudian kalau menceritakan Psikomotor. ini psikomotor. Kemudian menjelaskan Kognitif. Betul. Menganalisis Kognitif. Nah, kemudian yang terakhir menceritakan Psikomotor. Nah, berarti yang kognitif ini tidak perlu dipilih, pilihlah ya keterampilan saja, yang psikomotor saja. Kemudian sesuaikan dengan materinya. Materinya apa, Bu? Menceritakan arti gambar lambang negara, menceritakan arti gambar pada lambang negara, begitu kan ya? Nah, bagaimana kira-kira yang betul? Yang E. Kalau yang menyajikan dalam tabel itu berarti dia tidak bercerita kan? Tidak. Ya, kalau A itu berarti tidak. Berarti yang ini saya eliminasi karena menyajikan meskipun dia psikomotor, tapi ini tidak ada kaitannya dengan KD menceritakan. Ya. Kemudian yang B, menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang Garuda Pancasila secara lengkap dan tepat atau sesuai. Nah, bisa jadi ya. Kemudian bandingkan lagi yang E, menceritakan arti gambar pada lambang negara Pancasila, Garuda Pancasila dengan suara lantang dan intonasi yang benar. Nah, sekarang saya tanya, ini mata pelajaran apa, teman-teman? Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Pancasila. Yang B. Atau yang E? Yang E bahasa Indonesia. Yang E. Yang E bahasa Indonesia itu. Kalau suara lantang dan intonasi benar itu adalah bahasa Indonesia. Sedangkan di sini adalah materi pemuatan PKN. Jadi kita pilih adalah yang E. Ya, bisa dipahami teman-teman? Jadi kunci yang pertama, tentukan aspeknya dulu. Apakah ini aspek kognitif atau aspek psikomotor? Yang kedua, pilihlah kata kerja operasionalnya yang psikomotor. Yang kognitif tidak usah dipilih. Kemudian sesuaikan materinya. Apakah materinya sudah sesuai dengan
soal kalau sudah sesuai ya dipilih yang B. Biasanya ini E itu sebagai pengecoh, tapi kalau dibaca sekali lagi bahwa dengan suara ini kan bedanya kan hanya di sini. Di sini dengan secara lengkap dan tepat sesuai. Nah, sedangkan di sini suara lantang dan intonasi yang benar. Nah, ini untuk muatan bahasa Indonesia. Begitu ya? 45. Seorang guru kelas 3 semester genap membelajarkan PKN. Sama muatannya, mengidentifikasi kewajiban sebagai warga negara. Materi pokok dan bahan ajarnya adalah berarti yang sesuai dengan kewajiban sebagai warga sekolah. Gitu. Itu materinya. Kalau mengidentifikasi ini adalah KKO-nya. Kata kerja operasionalnya. Merupakan aspek apa mengidentifikasi? Kognitif. Kognitif atau pengetahuan. Maka kalau begini apakah perlu kita melihat aspekku? Tidak perlu, karena yang ditanyakan hanya materi dan bahan ajar. Ya, sesuaikan dengan materinya. Di sini kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, misalkan A, materi pokok membersihkan ruang kelas, bahan ajarnya kegiatan ruangan kelas. Bisa jadi kan ini juga di sekolah ya. Yang B, pengertian hak dan kewajiban dan tanggung jawab warga sekolah. Bahan ajarnya membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. Betul atau salah? Salah. Salah. Kenapa kalau salah? Karena kewajiban itu ada hak dan tanggung jawab. Iya, KD-nya itu kan hanya kewajiban saja. Kewajiban. Tidak ada hak dan tanggung Jawab. Jadi materinya ini ya tidak boleh dipilih. Oke, yang C, materinya kewajiban sebagai warga sekolah, bahan ajarnya berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Bagaimana? Betul. Betul ya, kan Betul. ini sudah sesuai dengan kewajiban. Oke, kalau yang D, dampak pelaksanaan kewajiban. Dampak. Iya, salahnya di sini dampak ya. Yang E, video tentang berbagai kegiatan berhubungan dengan pelaksanaan hak. Haknya yang Tidak salah. ada, tanggung jawab juga tidak ada. Yang betul yang mana? Yang A atau yang C? C. Ya. Kalau di A itu salahnya di mana? Materi pokoknya. Ada kewajibannya. Iya, betul. Tidak ada kewajibannya. Kalau yang C sudah lengkap, sudah sesuai. Oke, betul. Di nomor berikutnya. Beberapa ciri generasi Z adalah suka kebebasan dalam belajar atau self-directed learning. Menyukai hal-hal yang praktis dan aplikatif untuk memiliki rentang perhatian pendek. Kemudian mudah bosan. Saya mute dulu ya. Mudah bosan dengan hal yang monoton dan suka membangun eksistensi di media sosial. Di antara pembelajaran berikut ini yang bisa menimbulkan permasalahan belajar bagi siswa generasi Z adalah berarti ini yang dipilih yang berakibat buruk atau berakibat baik. Berakibat buruk. Berakibat buruk karena merupakan bisa menimbulkan permasalahan belajar. Ya, oke. Sekarang yang A kita analisis. Guru mengizinkan siswa menggunakan media sosial untuk proyek pelajaran. Betul atau salah? Betul. 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 Karena di sini anak-anak zaman sekarang itu suka eksis di media sosial. Jadi kalau media sosial sebagai proyek pelajaran, betul. Tidak digunakan seenaknya loh ya maksudnya. Yang B, guru membebaskan siswa memilih proyek pembelajaran sendiri. Menimbulkan permasalahan? Tidak kan? Tidak, jawabannya. Selalu hanya menggunakan media video di setiap pembelajaran. Selalu hanya menggunakan media video. Berarti ini monoton atau tidak? Kalau hanya menggunakan Monoton. Udah bosan. monoton, berarti Ya.
selalu hanya menggunakan media video di setiap pembelajaran. Oke. Monoton, tapi apakah menimbulkan permasalahan, teman-teman? Iya. Iya, menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Nah, oke, bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Oke. Yang D, guru memulai pembelajaran dari hal-hal yang praktis, kemudian menjelaskan konsep. Betul atau salah? Betul. Karena anak menyukai hal yang praktis. Berarti yang D tidak bisa dipilih. Yang E, guru membiarkan siswa terhubung ke koneksi internet saat pelajaran. Yang mana? Ini Bermasalah. masalah ya. Bisa masalah atau tidak? Kalau guru Salah. membiarkan siswa Berbahaya. Berbahaya. Nanti kalau lihat video. saat pelajaran. Saat Nah, pelajaran maksudnya saat pelajaran itu kan Saat pelajaran. bisa saja untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya tadi dalam hal video. Kalau yang C ini selalu hanya menggunakan media video di setiap pembelajaran. Yang C, Berarti Bu. kan yang mana? C. Pilih C atau yang D? Kalau itu membiarkan siswa terhubung ke koneksi internet saat pelajaran kan sudah biasa kan? Sekarang itu anak-anak malah justru memakai internet saat pelajaran. Contohnya ketika membuka laptop gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya yang C ini yang menimbulkan permasalahan belajar karena Monoton itu. hanya menggunakan media video. Nah, ini membuat anak menjadi mudah bosan dan nonton. Ya, betul. Jadi C. Ibu, Oke. Semua pada sakit-sakit ya, dijaga kesehatannya. Udah ujian nih. dulu Ya. juga kayaknya pernah menemui soal semacam itu, tapi yang diminta yang jawabannya itu yang D ya Bu Wulan, tapi mungkin bukan Ya, hal negatif. itu hal bukan untuk permasalahan belajar mungkin. Ya, di antara berikut ini bisa menimbulkan permasalahan belajar. Mungkin bisa jadi bukan permasalahan belajar yang ditanyakan. Jadi jawaban yang pas itu bisa saja yang D ya. Guru mulai pelajaran hal yang praktis dan baru kemudian menjalankan yang konsep. Ini betul. Nah, yang di sini kan yang ditanyakan permasalahan belajar. Gitu ya. Bisa saja soalnya itu tidak ada kata permasalahan belajar. Boleh. Saya hampir terkecoh soalnya Bu, teringat yang jawaban D itu. Iya, soalnya yang D itu jawabannya bagus, sesuai dengan kata kunci praktis, gitu ya. Nah, tapi kan yang di sini yang ditanyakan adalah permasalahan belajarnya, gitu. Jadi ya ini kan bagus, ya tidak usah dipilih. Tadi sudah saya katakan kalau permasalahan belajar berarti pilih yang kurang tepat, maksudnya yang negatif bukan yang positif, gitu ya. Oke. Baik. Nomor 47, mudah-mudahan masih ingat ini pembangkit listrik apa, teman-teman? Air. Pembangkit listrik Air. berarti PLTA. Oke, kalau PLTA berarti yang mana perubahan Potensial. energinya? Potensial. Kinetik listrik. Kinetik listrik. Yang C. Yang C. Kinetik Bukan yang kinetik itu sama dengan gerak. Gerak itu kegiatannya. Sedangkan Kegiatannya. kinetik itu kinetiknya. Jadi kinetik itu nama energinya. Kalau gerakannya, kalau kegiatannya itu gerak. Gitu ya. Oke, betul. Teman-teman sudah hafal. Potensial, kinetik, baru ke listrik. 48. Pak Latri, seorang guru kelas 5 sekolah dasar, menyusun perangkat pembelajaran, mengembangkan indikator, melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Alat evaluasi yang tepat untuk mengukur pencapaian keterampilan siswa berdasarkan indikator tersebut adalah, nah yang mana nih? Melaporkan hasil pengaruh kalor. A. Soal cerita untuk menceritakan cara membuat laporan dipresentasikan. Ini kognitif ya. Karena yang di sini fokusnya adalah keterampilan. Keterampilan itu psikomotor. Nah, yang B, lembar checklist untuk melihat kelengkapan laporan yang dipresentasikan. Betul? Betul.
Betul. Lembar Alat checklist yang dimaksud evaluasinya. ini apa? Lembar checklist itu rubrik. Rubrik. Jadi rubrik itu ya di checklist. Oh, misalkan nih laporan hasil percobaan peserta didik A, yaitu bab 1, bab 2, bab 3 ada. Ternyata bab 5 oh tidak ada. Maka itu tidak di checklist, namanya lembar checklist atau rubrik penilaian. Kalau yang C itu jelas untuk kognitif ya. Ini Itu kognitif. Tes kognitif. Lembar soal juga kognitif. Lembar pengamatan Berpengamatan. Afektif. iya afektif atau sikap. Ya, lembar pengamatan itu afektif. Jadi jawabannya B. Good. Nomor 49. Dua orang menimba air Mbak dengan Mulan, cara mohon maaf. Nomor 48 tadi apa, Mbak? ini B. Ya, terima kasih. kasih. B. B, ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Dua orang menimba air dengan cara yang berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol, Ahmad menggunakan tali dan katrol. Gitu ya. Berarti yang pakai katrol itu Ahmad. Amir tidak pakai katrol. Jika diketahui ember yang digunakan Ahmad maka maka mana yang benar serta kedalaman sumurnya adalah 12 Yang meter. B. Nah, karena yang menggunakan yang menggunakan katrol adalah Ahmad, maka keuntungan mekanis Ahmad pasti Lebih besar. lebih besar. Besar. Ya, tapi ada jawaban lain teman-teman. Kemarin D bulan. D ya, iya dan D ya. Gaya yang digunakan Amir besar. Kenapa? Karena Amir itu menggunakan tanpa tidak menggunakan katrol. Gaya yang dikeluarkan juga besar. Loh Bu, kalau ada jawaban dua seperti ini bagaimana Bu? Harus yang dipilih? Ya dipilih salah satu. Jangan dipilih salah semua. Paham tidak? Dipilih dua-duanya. Kan tidak bisa diklik dua-duanya. Jadi pilihlah Yang mana yang lebih kuat Bu yang Ulan? menurut teman-teman suka. Kalau saya pasti pilih B. Yang B, Tidak tahu. ya. Itu kalau Ya, aku ikut bulan lah. kita itu misalkan gini ya, ada soal kok saya itu tidak paham maksudnya gitu ya. Nah kemudian yang paling cocok yang mana ya? Saya selalu pilih B gitu. Nggak tahu dari dulu itu mulai dari sekolah dulu kalau ibaratnya ngawur gitu ya. Saya itu pasti pilih B. Tapi jangan ditiru ya. Bisa dicoba. Kalau ini kan bukan ngawur. Kalau ini kan sudah ada jawaban, tapi jawabannya itu double gitu kan ya. Jadi Main kan insting. satu gitu. Misalkan pilih B juga akan dibetulkan, pilih D juga dibetulkan gitu. Jadi tidak usah bingung nanti pilih yang mana ya. Pasti semuanya betul. Nomor 50. Suatu daerah sedang mengalami bencana banjir. Warga sangat membutuhkan pertolongan dengan cepat. Melihat hal tersebut, seorang guru di daerah mengajak peserta didiknya mewujudkan perilaku rela berkorban dengan cara Memberikan donasi. memberikan donasi. Ya. Kalau membantu memasak ya tidak bisa, anak ya. Memberitahuan kejadian kepada orang tua tidak. Menyediakan tempat pengungsian apalagi. Mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan apalagi. Karena yang bisa hanya memberikan donasi. Nomor berikutnya. Seorang guru di salah satu sekolah melakukan kegiatan berikut. 1. Memilih materi mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengolah materi pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi profesionalnya pada aspek gitu ya, maksudnya A, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. B. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai pendidikan.
C. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. D. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. E. Menguasai standar kompetensi dan KD mata pelajaran dan bidang studi. Nah, yaitu materi pelajaran sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian juga bisa mengolah materi pelajaran secara integratif dan kreatif. Jadi yang betul yang mana? B. B. Menguasai struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang pendidikan. Betul. Yang panjang dipilih gitu ya. Ya belum tentu. Jadi belum tentu jawaban yang panjang itu adalah jawaban yang benar. Tapi teman-teman perlu diingat-ingat bahwa karena di sini itu bentuknya adalah kemampuan atau kompetensi profesional, berarti berhubungan dengan apa? Profesional dengan materi, ya materi, betul sekali. Lanjut nomor 52. Pada kasus penembakan misterius atau Petrus 82-85 telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa. Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan ke dalam kasus pelanggaran HAM berat? Setuju. Berarti kita pilih D atau E ya. Kalau yang tidak dipilih kan kita eliminasi. Pilih D atau E. D. Karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. E. Setuju karena peristiwa tersebut termasuk peristiwa kriminal dan sudah dijatuhkan vonis hukuman kepada pelakunya. Yang mana? Mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. Nomor berikutnya, mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna dirumuskan dengan indikator. Nah, ini mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup. A. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup. B. Setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup. C. Siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. D. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. E. Secara individual, siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup. Mana nih teman-teman? B. D. Mengapa? Ya, ini mengidentifikasi kosakata. Betul. Jadi jawabannya adalah yang B. itu ya kata kuncinya ya. Iya. Lanjut. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5, mendapatkan hasil identifikasi masalah yaitu rendahnya kemampuan belajar peserta didik membuat karya. Nah, jadi supaya dapat memperbaiki permasalahan tersebut, rumusan rencana dan tindakan yang tepat adalah dengan Project based learning. Wiri, PJBL, kooperatif. Yang mana? PJBL. Artinya di mana? Membuat karya. Ya, kalau membuat karya atau produk atau bisa juga dengan pembuatan proyek. Jadi model pembelajarannya adalah project based learning atau PBL. Betul sekali. Lanjut di nomor berikutnya. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan KD menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual.
menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berdasarkan KD di atas, materi untuk KD tersebut adalah, sekali lagi yang ditanya adalah materi. Jadi jawabannya mana? Yang A. Kosakata kalimat efektif. Teks tulis menggunakan kosakata baku, berarti ini materinya ya, dan kalimat efektif. Kemudian penggunaan alat, berarti itu teks Petunjuk. 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 Ya, jadi yang betul adalah ya, teks petunjuk itu berarti penggunaan alat. Kosakata ya kosakata baku ini, kalimat efektif ya kalimat efektif. Materinya sudah sesuai. Pak Samsul, guru kelas 4 akan merancang pembelajaran dengan KD 4.6 melisankan puisi. Berarti ini termasuk psikomotor atau Psikomotor. psikomotor. Dilihat saja dari sini. Kalau ini 4 berarti jelas ini adalah KD untuk psikomotor. Ya, berdasarkan KD tersebut, salah satu media pembelajaran yang digunakan Pak Samsul apa nih? Video. Untuk Video pembacaan. Ya, video pembacaan puisi. Betul ya? Pembacaan puisi. Media yang paling baik adalah video karena mengandung aspek audio dan visual. Kemudian materinya juga sesuai dengan nomor berikutnya. Ibu Taat mengajar salah satu tema pembelajaran di kelas 5 dengan mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar, serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dan mengaktualisasi dirinya. Pemahaman tersebut serta realisasi diri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang ditetapkan Ibu Taat adalah teori Humanistik. Ya, humanistik itu memanusiakan peserta didik secara apa? Mengaktualisasikan diri peserta. Kuncinya ya. Oke, lanjut. Globalisasi adalah proses mendunia. Banyak hal globalisasi terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi. Globalisasi berdampak pada setiap aspek kehidupan yang ada di suatu negara. Dampak negatif globalisasi di bidang politik. Nah, ini sudah saya berikan. Kalau yang A itu ada ideologi, menguatnya ideologi kapitalisme dan liberalisme di kalangan remaja. Nah, ini kira-kira positif atau negatif, teman-teman? Negatif. Negatif, betul. Kapitalisme. Negatif. Berarti ini kalau kapitalisme dan liberalisme, apakah ini merupakan bidang politik? Siapa nih coret-coret? Kapital dan liberalisme. Kalau yang B, terkikisnya nilai budaya Indonesia itu masuk ke aspek budaya, bidang budaya, ya betul. Kemudian yang C, menguatnya keberadaan pengaruh negara lain terhadap proses pembuatan keputusan di dalam negeri juga itu politik tapi yang positif. Iya. Kemudian yang D, menipisnya nasionalisme yang ada pada masyarakat. Nah, ini juga politik. Kemudian yang E, terjadinya kemerosotan moral. Ini sosial. Ya, Jawabannya sosial. yang Nah, kan yang politik itu ada dua. A dan kalau D. yang A itu kapitalisme kan ekonomi, Bu, masalah ekonomi. Kapitalisme dan liberalisme itu politik apa bukan? Bukan. Kan paham itu ya. Paham Iya. kebebasan dan paham kalau negara berdasarkan kapitalisme kan berarti misalkan seorang presiden diangkat seumur hidup. Kemudian kalau liberalisme itu paham kebebasan. Mana teman-teman kira-kira makin menipisnya nasionalisme atau menguatnya ideologi kapitalisme dan liberalisme di kalangan remaja? Yang mana? Iya, lebih ke D, menipisnya nasionalisme
nasionalisme yang ada di masyarakat. Nah, Bu, kenapa tidak A? A itu kan juga politik. Begini teman-teman, yang di sini itu kan globalisasi, itu seluruh dunia, gitu ya. Nah, kalau menguatnya kapitalisme dan liberalisme itu kan tidak dilaksanakan di seluruh dunia, tapi di beberapa negara saja. Nah, di sini loh merupakan aspek kehidupan pada suatu negara dan dampak globalisasinya. Namanya globalisasi berarti adalah permasalahan mendunia. Nah, kalau nasionalisme, apakah untuk Indonesia saja? Tidak. Nasionalisme itu berarti kan cinta kepada bangsanya. Menipisnya nasionalisme berarti dia tidak lagi cinta kepada bangsanya. Bangsanya itu ya bisa negara lain, tidak harus di Indonesia gitu loh. Ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Oh, betul. Berdasarkan tabel tersebut, nama benda yang digolongkan unsur ditunjukkan oleh nomor yang mana kemarin? Belerang, ya, belerang, ukur, kemudian emas, kemudian klorin. Ya teman-teman, 256 harusnya. 256. Kalau amonia itu saya sudah bertanya itu NH4. NH4 itu artinya amonia. Maka kalau di sini digolongkan sebagai unsur, amonia itu salah. Amonia itu bukan unsur, tapi dia senyawa. Kenapa begitu, Bu? Terdiri dari atom nitrogen dan atom hidrogen. Nah, kalau namanya unsur, dia berdiri sendiri. Contoh nih, belerang terdiri dari unsur sulfur saja. Emas juga begitu, terdiri dari AU saja. Klorin juga begitu, terdiri dari Cl saja. Nah, yang mendekati yang mana teman-teman? Yang ada 5 dan 6-nya? Yang E ya. Yang ada 2, 5, 6. Kan hanya E. Nah, ini sebenarnya tidak ada. Oke. Lanjut, nomor berikutnya. Diponegoro, di masa pembangunan ini Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawannya banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat dan tak bisa mati. Makna karta, makna lirik puisi, pedang di kanan, keris di kiri, artinya apa? Ketangguhan, kemarahan, keberanian, kebencian, dan kekaguman. Keberanian. Betul. Jadi biasanya kalau orang hanya pegang pedang saja di sebelah kanan, nah ini pedang di kanan, keris di kiri. Ya, berani. Betul. Oke, jawaban. Nomor 61. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Nah, sudah ini strategi apa yang dapat dilakukan guru untuk mengatasinya? Mana? Mengeksplorasi. Ada 2 mengeksplorasinya. A atau yang E? A. Yang A, betul. Jadi yang A itu artinya mengeksplorasi faktor yang memicu prokrastinasi. Mengeksplorasi itu berarti mengetahui, mencari tahu faktor menghambatnya, begitu ya. Mencari tahu penyebabnya, mencari tahu sumbernya. Kok bisa ada dan timbul procrastination atau prokrastinasi. Apa artinya prokrastinasi? Yaitu menghindari tugas atau mengabaikan tugas. Jadi kita harus mengeksplor faktor pemicunya atau penyebabnya. Betul. 62. Norma yang mengatur dari kehidupan termasuk susunan acara pernikahan adat Sunda yang berakhir betot bekakak. Mana nih ya, Pak Robi ada enggak ya? Betul. Ya, Pak Robi tidak join guys.
Pabetot bekakak hayam itu adalah sesi acara ketika kedua pengantin saling tarik-menarik ayam bakar utuh yang mendapat bagian lebih besar harus berbagi dengan pasangannya. Prosesi ini berarti rezeki yang diterima harus dinikmati bersama. Acara pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai norma apa? Custom. Istiadat, ya. Pabetot bekakak hayam. Kalau bahasa Blitar Tarik menarik betot pitik. ayam bakar. Iya. Kan pabetot itu kan artinya Narik. ya, betul. Kalau bahasa Ayam bakar. Blitar tuh betot gitu loh, ya. Ayam bakar, betul. Tapi sudah tahu kan adat ini? Tahu ya? Jadi ini Tahu, adat Bu. istiadat. Oke, lanjut di nomor 63. Jumlah penduduk semakin banyak di Indonesia. Pada level provinsi terdapat di Jawa Barat 48 juta. Diikuti Jawa Timur 41 juta, kemudian Jawa Tengah 37 juta, sementara provinsi jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara. Ya, kalau terbanyak itu Jawa Barat, paling sedikit Kalimantan Utara. Di atas Kalimantan Utara, posisi kedua terbawah. Di atas Kalimantan Utara atau posisi kedua terbawah adalah Papua Barat. Jadi setelah atasnya ini berarti atasnya itu atasnya Kalimantan Utara itu adalah Papua. Kan masih banyak. Kalau Kalimantan Utara kan 600-an, yang ini sudah 1 juta. Kan masih banyak Papua ya. Nah, pernyataan hal ini dapat sebagai konsekuensi persebaran sesuai alinea di atas. Jadi konsekuensi dari persebaran. Maka apa yang terjadi? A, besarnya persaingan tenaga kerja paling banyak di Jawa Timur. Betul atau salah? Kalau paling banyak Jawa Timur? Salah ya. Mengapa begitu, Bu? Karena yang paling banyak penduduknya adalah Jawa Barat. Jadi persaingan tenaga kerja paling banyak di Jawa Barat. Ya, salahnya di sini. Yang B, kualitas hidup yang lebih rendah mengancam di Jawa Barat. Betul atau salah? Kalau semakin banyak penduduknya, maka kualitas hidup semakin rendah, betul? Betul kan ya? Kalau kualitas banyak penduduk, maka kan nanti tempat huniannya juga berkurang, kemudian air bersih juga berkurang, maka kualitas hidupnya lebih rendah. Yang C, kemungkinan potensi kriminalitas paling besar adalah di Kalimantan Utara, betul? Salah. Karena Kalimantan Utara itu justru yang paling sedikit penduduknya, maka ya potensi kriminalitasnya juga lebih kecil daripada yang penduduknya banyak. Nah, yang D, pembangunan pusat industri tersedia di Pulau Papua Barat. Salah ya. Kan pusat-pusat industri itu paling banyak di Jawa karena penduduknya semakin banyak lapangan pekerjaan biasanya semakin pula banyak penduduknya. Maka untuk pembangunan pusat di industri Papua Barat ya tidak tepat karena Papua Barat cuma 1 juta saja. Yang E, masalah sosial sedikit terjadi di Jawa Barat. Salah. Banyak penduduk semakin banyak ya, masalah sosialnya juga relatif banyak. Jadi yang pas adalah yang B. Nah, betul. Lanjut nomor 64. Sebagai kepala sekolah baru, seorang kepala sekolah mengajak peserta didik untuk senantiasa menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Nah, ini kata kuncinya. Oleh karena itu, yang dilakukan guru yaitu mendorong peserta didik untuk yang ada hubungannya dengan budaya nasional, teman-teman. A, berdialog menggunakan bahasa Indonesia dengan santun. B, mengarahkan siswa senantiasa memakai seragam sekolah. C, mengajak siswa melakukan kebersihan sekolah. D, memberi
contoh untuk melakukan senyum, sapa, dan salam. Yang E meminta siswanya berdoa setiap mengawali pembelajaran. Yang A. Ya, betul. Bahasa Yang Indonesia. berdialog itu berarti ada hubungannya dengan apa ya? Ini Nasional. yang Bahasa berhubungan Indonesia. itu adalah bahasa Indonesianya, Iya. yaitu berhubungan dengan budaya nasional bangsa Indonesia. Sebentar. Lanjut, nomor 65, gempa yang terjadi di Aceh tahun 2004 adalah yang terbesar. Ratusan ribu menjadi korban. Gempa ini termasuk gempa apa, teman-teman? Tektonik. Tektonik. Gempa tektonik. Mengapa gempa tektonik? Karena berada di lempeng laut. Ya, gempa tektonik. Jadi ini sumbernya ada di dalam Laut. laut atau dasar bumi, dasar laut gitu, bukan dasar bumi, dasar Lempeng laut. Nah, bumi. ya, atau tumbukan lempeng bumi. Jadi terjadinya apa namanya gempa tektonik itu karena ada terbentuk tumbukannya lempeng bumi di dalam dasar laut. Nah, sedangkan likuifasi kemarin adalah endapan. Likuifasi itu endapan sedimen. Nah, sedangkan sistematik bukan ya, sistematik. Apa ini? Sistemik. Seismik. Kemudian iya, seismik itu justru adalah untuk mengukur gempa. Seismograf. Kalau seismologi itu untuk mempelajari gempa. Jadi bukan. Kalau vulkanik apa? Gempa Gunung meletus. Betul. Didasarkan karena letusan atau bukan aktivitas magma. Aktivitas magma di dalam perut bumi atau perut bumi yang naik ke atas apa ya, gunung atau letusan gunung lah gitu ya, untuk mempermudah menghafalkan. Nah, oke, lanjut. Nomor ini matematika ya. Tadi ada yang tanya, bagaimana Bu untuk mengerjakan soal matematika begini? Nah, dicari dengan perbandingan yang sama, teman-teman. Misalkan yang pertama nih, namanya kan yang ditanya adalah yang sebangun. Jadi harus kotaknya itu sama. Contoh nih, 45 dan 90. Jika disederhanakan berapa? 1, 2. Ya, dibagi 45 kan 1 banding 2. Nah, sedangkan 30 dan 60 1 banding 2. Nah, 20 dan 50 2 banding 5. ya 2 banding 5. Kalau disederhanakan kan begitu. Nah, karena ini tidak sama maka tidak sebangun. Pilihlah yang 1 banding 2 semua. Yang mana kemarin? Yang do, betul. Jika disederhanakan 45 dan 90 1 banding 2. 30 dan 60 1 banding 2. 20 dan 40 1 banding 2. Maka ini disebut sebangun. Lanjut. Ini tidak ada soalnya, teman-teman. Kalau disuruh untuk memilih, kira-kira salahnya di bagian mana? Hari tanggal. Iya, di tanggal. Tanggalnya seharusnya bagaimana? 1, Tidak garis miring, tapi koma. Ya. Salahnya di situ. Lanjut. Harga seikat bayam di salah satu toko di Malang, Jawa Timur adalah 10.000. Ini kan di toko ya. Irfan tidak mau membeli bayam tersebut, kemudian ia memilih membeli pasar
membeli di pasar induk yang harganya lebih murah. Ia kemudian belanja keperluan lain di pasar tersebut. Perilaku Irwan disimpulkan bahwa yang mana? Konsumen memperhatikan harga barang. Memperhatikan barang. Iya, betul. Konsumen. Tersebut sangat memperhatikan harga barang. Barang. Dia lebih memilih yang lebih murah. Lebih murah. Gitu Berarti ya. kita, Bu. Ya. Apa, Mbak? Jadi lebih Kita hemat. milihnya yang iya. Jadi lebih hemat gitu, Mbak, tidak pelit. Iya. Nama situs Kumiter makin banyak dikenal setelah adanya temuan 3 kerangka manusia awal bulan ini. Dari ketiga kerangka, 1 kerangka tersebut masih utuh diberitahukan sebelum antropologi forensik dan Universitas Erlangga, Dr. Pil Tuti Kusbardiati terlibat dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan. Nah, berarti ini sudah dikesimpulkan belum? Kemudian usianya 20 sampai 30-an, tingginya 141 sampai 153. Sudah Jelas sudah disimpulkan bahwa dia perempuan, usianya sekian, tingginya juga sekian. Dari aliran di atas, maka kesimpulan ahli, jadi kesimpulan ya, didasarkan metode penelitian pada bagian yang mana? Interpretasi. Iya, interpretasi. Sih, Interpretasi itu artinya apa? Kesimpulan. Memberikan kesimpulan. Ya, interpretasi. Nah, urutkan metode ilmiah yang betul. Yang mana? merumuskan masalah. Rumuskan masalah. Ya, nanti 3 dulu. Ada hubungannya dengan tidak 3, coret. Nah, setelah merumuskan masalah, Menyusun Dan hipotesis. hipotesis. berarti setelah 3, 2. Oke, setelah menyusun hipotesis, Mengumpulkan data. mengumpulkan data. Berarti A. Jawabannya. Setelah 3, 2, 4. Oke, jadi jawabannya A. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS. FS di sini mungkin Ferdi Sambo kali ya. Dalam kasus penembakan Brigadir J, oh betul kan? Brigadir J yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Mordeka Sirait sebagai KPAI yang menyebut perlunya perlindungan anak FS. Kita harus mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut benar atau salah? Mana teman-teman? Benar atau salah? Benar. Benar. Itu merupakan benar. Jadi anak FS itu justru dilindungi. Maka kalau benar jawabannya yang mana? Yang B, D, atau E? B. Benar karena Kak Seto bertugas sebagai KPAI dan Anis Mardeka Sirait sebagai wakil Komnas HAM. Yang mana teman-teman? Kalau benar karena Aris Mardeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat, Kak Seto mewakili KPAI sebagai lembaga independen. Yang mana teman-teman? Kak Yang Set. kalau benar karena memang kedua orang tersebut terliput dalam berita untuk memberikan perlindungan terhadap anak FS. Yang D. Yang mana? D. D ya. Oh. Oke. Tuh. Panjang aja lah yang dipilih kalau mau susah. Lebih Lanjut. lengkap, Mbak. Ya, oke. Bisa ini berdasarkan ilustrasi tersebut disebabkan oleh apa jika kalendernya 25 Desember sebagai hari Natal? Yang C. Ya, kan betul, Mbak. Betul. Jumlah kalender Hijriah itu 354,
kalender Masehi 365. Iya. Setuju ya? Boleh ya? Next. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar. Pegawai beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapot, ada orang tua yang berkunjung ke rumah dan membawa bingkisan. Harapannya anaknya naik kelas. Sikap Anda bagaimana? Menyambut, menolak, menjelaskan, dan memohon. Nah, menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Jadi kalau kriterianya jelas, maka anak itu masuk kriteria apa tidak. Kalau tidak masuk, ya jelas dia tidak akan naik, gitu ya. Jadi dijelaskan kriteria kenaikan. Oke, 75. Oke, faktor risiko. Jadi di sini teks di atas tidak termasuk paragraf yang baik. Karena tidak. Karena kenapa? Faktor resiko lain yang menjadi penyebab kejadian asma adalah alergen atau serbuk bunga atau tungau, serpihan dan kotoran binatang dan jamur, perubahan cuaca dan suhu udara, polusi udara, asap rokok dan infeksi saluran pernapasan, stres dan olahraga yang berlebihan yang tidak ada hubungannya dengan paragraf di atas yang mana? Yang A. Tidak memiliki unsur kelengkapan karena hanya terdiri dari satu kalimat. B. Tidak memiliki syarat kesatuan gagasan karena lebih dari satu ide pokok. Tidak memiliki unsur kohesi dan koherensi karena kalimat tunggal. D. Tidak menggunakan kalimat yang efektif di gramatikal. E. Tidak menggunakan kaidah-kaidah berbahasa yang benar. Nah, Yang D. D atau yang E? Di sini jadi tidak menggunakan kalimat yang efektif, dan gramatikal. Kalau gramatikal itu apa? Gramatikal itu kiasan. Apakah perlu untuk sebagai ini kan namanya teks eksposisi. Ini kan namanya teks eksposisi ya. Apa perlu sebagai bahasa kiasan atau gramatikal? Kan tidak perlu. Maka yang paling betul yang mana? D. Yang D. Iya, tadi ada yang jawab C kayaknya. C. Tidak memiliki unsur kohesi dan koherensi. Kalimat tunggal. Jadi, ini kalimat tunggal, teman-teman. Mengapa kalimat tunggal? Satu, dia itu terus bersambung, tidak ada titiknya. Maksudnya titiknya itu hanya di akhir, berarti ini satu kalimat saja. Jadi tidak mengandung unsur kohesi dan koherensi. Ya, kohesi kemarin adalah apa? Kohesi keterikatan. Kalau koherensi kesatuan, kepaduan, ya, paduan atau kesatuan. Namanya koherensi. Ya. Bagus. Ini sudah ya, dibahas atau tidak ini? Jawabannya apa, teman-teman? Ini ada nilai konduktivitas paling tinggi adalah tembaga. Makanya dalam pembuatan kabel itu paling banyak terbuat dari tembaga karena nilai konduktivitasnya adalah paling besar. Jadi dari hasil percobaan bisa dilihat timbal merupakan bahan isolator yang baik. Betul atau salah timbal? Timbal itu ini. Nah, apakah isolator yang baik? Salah kan? Karena kenapa? Di sini semua adalah benda-benda konduktor. Jadi yang satu tidak memiliki. Lanjut, nomor yang kedua, kemampuan mengantarkan panas pada kuningan lebih baik dibandingkan besi. Jadi kuningan ini lebih baik daripada besi. Betul atau salah? Betul. Dan kurang baik dibandingkan tembaga. Betul? Kurang baik. Jadi timbal ini timbal ya. Jadi kuningan, kuningan ini tidak lebih baik dari tembaga. Betul kan? Karena tembaga itu yang paling baik. Jadi 2 betul.
Yang ketiga, tembaga merupakan konduktor baik dibanding timbal dan Betul. kuningan. Betul. Ya, betul. Besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibandingkan timbal. Besi itu Salah. kurang Salah. daripada timbal. Salah, Salah. ya. Karena besi itu Banyak lebih timbal. baik, Banyak lebih besi. banyak. Lebih Ya. besar. Jadi penghantar panasnya juga yang paling baik. 2, Berarti 3 nomor A. 2 dan 3. Oke. Jadi sama ya. 2 dan 3. Oke. Jika hasil penelitian tersebut ditulis menjadi sebuah artikel untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal, judul yang tepat untuk artikel tersebut adalah, ya. Jadi ini penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Mana? Yang mana? Oh. Yang Nanti, Bu. B. apa C? Kan penggunaan itu atau penerapan sebuah alat itu lebih baik diletakkan yang paling awal daripada kata kerja KKO-nya. Jadi penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Bukan meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan demonstrasi, itu sebenarnya kebalik gitu ya. Penerapannya dulu harus diletakkan kaidah dalam penyusunan judul PTK maksudnya atau artikel itu penerapan metodenya dulu atau penerapan modelnya gitu ya. Setiap siswa memiliki kemampuan potensi sehingga dalam mempelajari materi yang dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point. Namun demikian dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan adalah yang mana teman-teman? Yang ya betul. Berpenyebab. Berusaha menemukan mempelajari materi dan dipengaruhi oleh pengetahuan. Namun demikian proses pembelajaran akan ditemukan hambatan kesulitan belajar. Jika seorang mengalami kesulitan belajar, iya ya, betul ya, betul. Oke, saya sampai ini menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Oke, betul. Indikator pencapaian kompetensi yaitu peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Berarti ini termasuk kognitif atau psikomotor, teman-teman. Motor. Psikomotor, karena ada kata menyajikan, gitu ya. Nah, pilih yang psikomotor. Yang E. Ya, betul sekali. Yang E, yang kalau semuanya ini termasuk apa? Keterampilan. Kognitif. Kognitif semua, tes tertulis, tes lisan ini semua kognitif. Padahal di sini menyajikan itu adalah psikomotor. Nah, Bu, kenapa tidak A? Rubrik keterampilan diskusi. Nah, iya betul. Yang di sini adalah membuat parodi lagu, bukan keterampilan diskusinya. Terdapat KD atau TP di kelas 4 melakukan kegiatan pelestarian SDA. Berarti ini termasuk kognitif atau psikomotor. Melakukan kegiatan pelestarian. Berarti psikomotor. Baik. Nah, berarti IPK-nya apa? A, meminta orang tua membuat untuk poster bagi menjaga lingkungan sekitar. B, membuat daftar cara melestarikan SDA di lingkungan. C, membuat karangan tentang cara pelestarian SDA di lingkungan. D, membuat poster ajakan untuk melestarikan SDA di lingkungan. E, menceritakan upaya pelestarian SDA di lingkungan. Nah, D. A. Soalnya di rumah. Lingkungan rumah sih. Melakukan kegiatan, teman-teman. Kemudian orang-orang di sekitar rumahnya. Berarti yang mana? Oh, berarti A. Yang A. Yang A.
Berarti itu yang A. Kenapa yang A? Yang di sekitar rumahnya ya pasti orang Kan kegiatan di sekitar rumah. ya betul kan di sekitar rumahnya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, saya baca di sini dulu ini soalnya. Jika diminta untuk memperbaiki kegiatan dan pembelajaran yang dilakukan Bu Lina, maka langkah pembelajaran konstruktivisme yang tepat adalah, baru kita baca, Ibu Lina sedang mengajarkan cara mengerjakan soal dengan penjumlahan bilangan asli sebagai berikut. Beni memiliki 12 kelereng, Doni memiliki 22 kelereng. Doni memberikan 5 kelerengnya kepada Beni. Beberapa kelereng Beni. Berapa kelereng Beni sekarang? Jadi soalnya itu teman-teman. Supaya anak-anak itu bisa mengerti pembelajaran secara konstruktivisme, maka dilakukan bagaimana? A. Memberikan soal cerita ya dan memberikan kata kunci yang berbeda. B. Meminta siswa menghafalkan strategi penjumlahan dan pengurangan bilangan. C. Guru langsung menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut sehingga siswa tinggal menghitungnya. D. Melatih kelancaran kemampuan berhitung siswa dengan cepat. E. Melakukan pembelajaran role playing bermain peran untuk memahami makna memberi dan diberi. Yang Mana E, yang kesan? role playing. Iya, role playing. Role playing atau bermain peran. Betul sekali. Dan seorang guru meyakini bahwa perubahan perilaku siswa merupakan proses yang melibatkan perubahan pada aspek lain. Yang dimaksud dengan keyakinan guru itu yang mana? Yang mana? A. Dipengaruhi oleh aspek perasaan, cara berpikir, dan fisiologi. B. Diawali dengan perubahan cara berpikir. C. Memerlukan latihan dan penguatan. D. Merupakan target utama mendidik peserta didik. Yang E. Perubahan utama perilaku memerlukan perubahan pada lingkungannya. A. Iya betul jawabannya A. Nomor berikut. Kayaknya nggak cukup ini kelas 120 teman-teman. Iya. Ya ya. Kita satu lagi ya. Nanti kita teruskan untuk besok. Baca dan pahamilah penggalan cerita di bawah ini. Di sebuah perkampungan hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Kemudian tidak memiliki harta apapun, gubuk rapuh meninggalkan orang tuanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pemuda itu selalu mencari kayu bakar di hutan. Kemudian kayu tersebut dijual dan ditukar dengan bahan pokok lainnya. Meski kehidupan sederhana, kekurangan, dan tidak memiliki siapa-siapa, pemuda tersebut sangat baik dan juga penyapa. Suatu hari saat mencari kayu bakar di hutan, titik-titik. Unsur intrinsiknya di sini yang paling menonjol dalam soal apa? Tokohan. Latar. Kenapa? Latar, Karena Mbak. yang diceritakan Latar. adalah tokohnya, ya. Penokohan pemudanya. Ya, pemuda atau penokoh. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Sampai di sini atau disudahi atau tambah lagi? Satu lagi baru. Oke, satu lagi ya. Ya. Sampai 85, Bu. Sampai 85? Oke, sampai 85 ya, biar pas gitu ya. Baik. Oke. Kemarin ini jawabannya apa teman-teman? Kan sudah dibahas ini. Yang ini kan 27. Kemudian suhunya itu naik dari 27 ke 72. Berarti berapa delta T-nya? 45. 45. Jadi keadaannya 45 derajat perubahan suhunya. Nah, kalau di sini dari 29 ke 96. Perubahannya berapa? 67. 67. Ya, 67 gitu. Jadi teman-teman kan harus ingat bahwa untuk kalor itu rumusnya massa kali kalor jenis kali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Nah, dari hal ini disebutkan bahwa semakin banyak massa,
dan semakin banyak kalori jenis serta semakin banyak suhunya, maka kalorinya ini juga semakin besar. Gitu. Nah, dari pernyataan di atas, di bawah ini, sesuai dengan kurva di atas, grafik di atas, mana yang betul? Wadah A memerlukan kalori yang sama pada wadah B. Betul atau tidak? Tidak. Ya, karena A itu 750, maka akan beda masa kalorinya ini. Jumlah kalori yang diberikan itu maka akan beda. Semakin besar ya semakin banyak masanya, maka kalorinya semakin tinggi. besar. Kalau yang A itu salah, sekarang B. Perubahan suhu total wadah B adalah 67. Betul? Betul. Betul. Perubahan total wadah A 55. Salah. Lah harusnya 40. 45. Wadah A memerlukan kalori lebih besar daripada wadah B. Betul atau salah? Betul, karena wadah A kan lebih banyak nih. Oh iya, Masanya. 750. Kalorinya juga semakin besar. Yang 5, wadah A memerlukan kalori yang lebih sedikit dibandingkan B. Salah. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, ini sebenarnya ada ininya. ABC-nya, optionnya, tapi tidak ke foto. Oke, terakhir gitu ya. Lagu karangan Ibu Su di atas digunakan untuk pembelajaran materi pengaruh karakteristik ruang terhadap, jadi lihatlah sebuah titik di tengah laut, semakin lama makin jelas bentuk rupanya. Ini kan sebenarnya nyanyian ya. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Nah, jadi ini tentang pengaruh karakteristik ruang terhadap apa? A. Kegiatan ekonomi. B. Alat transportasi. Yang C. D. E itu tidak ada hubungannya, salah. Jadi yang betul? Yang alat transportasi. Di sini tentang apa toh? Ini sebenarnya? Kapal laut. Tentang kapal laut. Betul sekali. Oke, saat terakhir berarti masih 120 kurang 80-nya berapa? Masih 55 soal, ya. Oke, besok insya Allah kita akan selesaikan. Dan tadi dari soal 44 ke 85 sekitar 43 soal selesai. Ya, oke. Baik teman-teman, sudah malam sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya akhiri? Insya Allah tidak. Belum, Bu. Ya. Mudah-mudahan soal ini banyak yang keluar.